juga Tribuners dimanapun kalian berada, jumpa lagi di Ngobrol Persib bersama saya Rena Sukmawati. Dan kalau udah ngoper tentunya saya nggak kesendirian, karena di studio udah join lagi bersama saya, itu ada Kang Giri. Halo Re. Tepuk tangan, berhubung ada orang lain di studio, tolong tepuk tangan yang di belakang layar. Nggak bisa ya, lagi fokus. Oke, seperti biasa kalau ngobrol kita akan membicarakan pertandingan berikutnya. Terdekat nih ada matchday keempat AFC Champions League 2 ya, atau ACL 2 melawan Selangor FC lagi, tapi kali ini giliran kita yang away ya ke dan Persib Bandung yang away ke kandang mereka di Petaling Jaya, Stadion Petaling Jaya, dan pertandingannya akan berlangsung nanti hari Kamis ya, tanggal 6 November 2025. Nah, tapi sebelum membahas pertandingan hari Kamis nanti, kita review dulu sedikit pertandingan kemarin nih, terakhir melawan Bali United di pekan ke-11 Super League ya. Nah, itu menang lagi, ternyata harus bisa lebih percaya diri. Kemarin tebak sore 1-0, ternyata ada 2-0. 1-0 menang. 1-0. Oh iya 1-0. Kenapa main 2-0? Bener tebakannya. Iya 1-0. Benar. Agak halu ya jadi 2-0. 2-0 yang sebelumnya lawan Persis. Iya, yang lawan Persis lalu 1-0. Bener juga itu. Benar juga, dan masih terus ya nirbobol alias clean sheet dari Teja Paku Alam. Makanya gimana penampilan Persib Bandung saat melawan Bali United? Ya, itu kemenangan yang sangat penting lah. Setidaknya ini menjadi sejarah setelah 16 pertandingan sebelumnya, atau 99 tahun sebelumnya lah, dari 9 tahun sebelumnya, baru ini kemenangan pertama di kandang Bali United, skor 1-0, walaupun Hodak mengakui bahwa kemenangan itu ada imbas dari satu kartu merah mereka, baru 1 menit main ya, langsung kena kartu merah, dan itu bisa dimanfaatkan oleh Persib Bandung untuk menjadi ya kemenangan 5 kemenangan beruntung akhirnya ya. Dan ya itu kemenangan penting. Akhirnya Persib bisa menjauh dari Bali United, bukan disamain poinnya. Ini terakhir kemarin jadi posisi 3, terus kemudian turun lagi setelah Malut United menang ya. Nah, ini juga akan menjadi sisi positif menjelang pertandingan nanti melawan Selangor FC di ACL 2, matchday keempat, bermain di kandang lawan. Ada spare waktu lah. Kemarin main tanggal 1, terus nanti main tanggal 6. Ada waktu untuk evaluasi, untuk memperbaiki lagi apa kekurangan yang terjadi ketika melawan Bali United, karena ya dari babak pertama menguasai pertandingan sebenarnya, tapi kemudian golnya nggak datang-datang. Akhirnya Andrew Yung yang bisa menjadi penyelamat untuk meraih 3 poin lewat gol yang bagus lah, proses bagus dari Beckham, kemudian heading pada menit 84. Iya, dan banyak yang bilang Neopon Borneo FC juga sampai sekarang masih sangat bagus sekali trennya. Terus tapi kita masih bisa percaya diri karena kita juga punya Persib Bandung juga punya pertahanan yang bagus. Ada tim yang bisa juara karena penyerangnya pada bagus seperti Borneo FC saat ini, dan juga ada tim yang mungkin saja Persib Bandung nanti bisa menyusul dengan pertahanan yang bagus, walaupun emang golnya mungkin nggak sampai 5 dalam setiap kali gol, tapi cukup lah untuk menambah poin ke atas ya. Pokoknya yang penting menang lah, 1 gol berapa yang penting menang, itu yang untuk menjadi juara itu yang dibutuhkan, 3 poin. Ya oke, Borneo FC sejauh ini dari 8 pertandingan selalu menang 24 poin, tapi ya mudah-mudahan Persib bisa mengejar dengan apa yang terjadi saat ini. Tim sudah solid, udah chemistry antara satu dengan yang lain pemain, itu menjadi modal yang sangat bagus untuk pertandingan selanjutnya. Dan masih punya beberapa pertandingan tunda, 3 ya pertandingan yang ditunda, sama nanti Malut United juga akan ditunda. Jadi masih banyak kesempatan sebenarnya untuk mengejar sampai nanti akhir musim, karena masih sangat lama juga. Oke, ini sekarang kita langsung bahas tentang matchday keempat melawan Selangor FC yang akan berlangsung nanti hari Kamis. Dan tim Persib Bandung dari kemarin terakhir melawan Bali United sudah langsung terbang ya ke Malaysia pada hari Selasa ya kemarin, dan sudah tiba juga. Dan mungkin harusnya saat ini kalau sesuai jadwal berarti sedang melakukan tes lapangan official training ya. Dan kalau misalnya secara catatan mungkin unggul Persib dalam berbagai hal, makanya kita langsung bahas aja mungkin peluang nih, bagaimana karena ini kan udah setengah putaran ya, bisa dibilang setengah putaran babak penyisihan grup, tinggal berhadapan lagi dengan tim di grup yang sebelumnya juga udah berhadapan gitu. Nah, sebagai pemuncak klasemen nih kan di pekan
keempat ini ada beberapa, setidaknya ada 3 tim nih ya di beberapa grup yang udah tinggal butuh 1 kemenangan lagi untuk bisa lolos, seperti ya tentu saja Al Nassr, Gamba Osaka. Dan bagaimana dengan Persib Bandung ini, peluang lolos nanti ke babak knockout stage-nya masih berapa panjang atau akan masih berapa sulit? Ya, sekarang setelah melewati 3 pertandingan, Persib 7 poin ya, 7 poin, 2 kali kemenangan, 1 kali imbang, kemenangan atas Bangkok United, terus kemenangan atas Selangor FC di pertandingan sebelumnya. Sekarang ya peluang besar lah, apalagi Selangor bisa dikatakan tidak bisa berbuat apa-apa dalam 3 pertandingan sebelumnya. Mereka selalu kalah, dan sekarang ya menjadi Persib lagi lah untuk meraih kemenangan di Selangor FC. Mengenai peluang, poin 7 di puncak klasemen, ya paling besar di antara tim lain di grup G. Apalagi nanti ketika melawan Selangor FC bisa mengamankan 3 poin, dan di saat yang sama seandainya Lion City kalah dari Bangkok United, itu peluang makin besar. Hanya membutuhkan 1 poin lagi untuk 2 pertandingan selanjutnya melawan Lion City sama Bangkok United. Karena poin akan menjadi 10 jika nanti Lion City kalah, misalkan poin tetap 4, mereka membutuhkan poin 6 kan. Jadi untuk menyamai poin 10 Persib kan. Dan Persib ketika poin nanti mendapat 1 poin lagi menjadi 11, udah nggak terkejar sama Lion City. Sementara sekarang ya udah aman dari kejaran, belum aman sih sebenarnya dari kejaran Bangkok. Selangor. Memang Selangor FC masih 0 sih sebenarnya, tapi kan dari 3 pertandingan masih ada 9 poin, masih bisa mengejar. Tapi ya ini bisa menjadi kunci lah, pertandingan nanti menjadi kunci bagaimana Persib semakin dekat untuk ke fase knockout, seperti yang sudah terjadi sama Dewa. Dewa di ACL Challenge. Ya. Mereka kan udah masuk ke perempat final. Nah, Persib ini juga bisa menjadi kunci nanti, menang terus Lion City kalah, itu semakin memudahkan langkah untuk melaju ke fase knockout. Jadi ini harusnya menjadi laga penting jika tim Persib Bandung ingin mengamankan ya secepatnya lah. Walaupun pertandingan kemenangan nanti belum bisa memastikan bahwa masuk ke fase gugur 16 besar, belum. Tapi ya semakin mendekatkan. Nanti pertandingan matchday ke-5 itu bisa menjadi penentuan. Kalau ya skenarionya seperti tadi. Tapi kalau Lion City kemudian menang, ya mungkin masih ada matchday 5 atau 6. Jadi intinya tetap sama, peluangnya sama besar ya. Cuman bagi Selangor FC nih, karena mungkin secara catatan saat ini yang diunggulkan memang Persib Bandung. Nah, kalau Selangor FC berarti ini bisa jadi kesempatan terakhir mereka untuk tetap memupuk asa agar bisa bertahan di ACL tuh ya. Nah, seperti apa sih sebenarnya yang harus dilakukan oleh Selangor FC jika memang mereka harus dapat 3 poin agar bisa bertahan itu, walaupun kita berharap itu tetap Persib Bandung yang menang. Ya, kita tetap, Persib harus tetap menganggap Selangor FC adalah tim baik, tim bagus. Walaupun setelah melawan Persib mereka tidak bagus-bagus juga sih sebenarnya. 3 pertandingan mereka cuma sekali menang, sekali kalah, sekali imbang. Dan terakhir kemenangan itu ketika melawan Sabah FC menjelang pertandingan melawan Persib ini. Nah, Selangor FC memang ya tidak ada pilihan lain kecuali memenangkan semua pertandingan dan berharap tim pesaing yang di atasnya itu kalah. Kalau mereka bisa mengamankan 9 poin, ya masih ada peluang lah, nanti hitung-hitungan di akhir. Tapi kalau kemudian ini kalah lagi, ya udah selesai lah mungkin secara hitung-hitungan di atas kertas, secara melihat kita di klasemen ya. Tapi ya itu, mereka bermain di kandang sendiri, walaupun sebelumnya mereka kalah juga di kandang sendiri ketika melawan Bangkok United ya. Tapi itu tidak menjadi alasan bahwa mereka juga akan kalah ketika melawan Persib, walaupun ketika main di Bandung mereka kalah juga. Jadi Persib tetap harus menjaga motivasi, menjaga kepercayaan diri, jangan sampai 5 kemenangan beruntun itu menjadi bumerang untuk Persib sendiri ya. Karena itu bisa menjadi sesuatu yang jelek karena akan berimbas ke hal-hal lain. Nanti ke Super League misalkan, nanti ke matchday ke-5 di ACL tuh karena melawan Lion City kalau nggak salah.
Iya ya, karena kalau misalnya dari keterangan terakhir sebelum berangkat ke Malaysia, menurut Boyan Hodak moodnya sebenarnya para pemain ini bagus-bagus ya, dalam kondisi yang baik karena juga tadi tren kemenangannya dan lain sebagainya. Nah tapi ini ada kabar katanya ada beberapa pemain yang dari Bali pulang ke Bandung, beberapa kita belum ada konfirmasi resmi ya sampai hari ini kita syuting apakah emang salah satunya itu adalah back andalannya Federico Barba yang dalam beberapa penampilan terakhirnya benar-benar luar biasa dalam menjaga pertahanan Persib Bandung ya bersama juga dengan back-back lainnya. Nah ini jika memang Federico Barba ternyata absen nantinya, walaupun kita belum tahu, mudah-mudahan tidak. Yeah. Tapi akan seberapa pengaruh sih terhadap lini pertahanan Persib Bandung? Saya kira tidak terlalu berpengaruh karena masih ada 2 lainnya lah. Masih ada 3 pemain asing bahkan. Kan ada Putros, ada Matrikardi, sama Julio Cesar. Mereka juga bermain bagus kok. Selama ini yang dipilih ketika Barba mulai masuk kan, yang dipilih untuk tower depan ini kan Matrikardi sama Julio Cesar. Dan kemudian Barba bisa mengambil alih lah. Dan ya sejauh ini tidak ada masalah, komunikasi mereka sudah bagus. Seperti yang dikatakan Julio Cesar, bahwa walaupun berasal dari negara-negara berbeda kan, dari Italia, dari Argentina, dari Brasil, tapi mereka bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Dan hasilnya setelah ngumpul beberapa bulan, hasilnya itu 5 pertandingan beruntun tidak kebobolan. Ini membuktikan bahwa mereka bermain solid, walaupun ketika melawan kemarin Bali United juga ada beberapa peluang yang didapat Bali United. Tapi ada Teja Pakualam juga di bawah Mister Jao. Iya. Sulit sekali. Walaupun ada pujian kepada Teja, ada satu backhand yang ngomong bahwa Teja bagus. Ya, dia juga bagus. Oke, jadi sebenarnya lini pertahanan ini udah sangat solid dan tidak perlu ada yang dikhawatirkan kalau misalnya salah satunya absen ya. Iya, saya pikir kehilangan Putros, kalau jadi ya kehilangan Barba, ya tidak ada ngaruh apa-apa sih. Nanti bisa ya itu 2 Matrikari sama Julio Cesar, nanti Kakang mungkin diganti ya sama Putros. Ya karena biasanya kalau ACL Boyan maunya tim ini ya, tim maksimal dulu ya masing-masing. Walaupun tidak 11 pemain. Selama ini kalau nggak salah belum ada 11 pemain ngumpul bareng bermain kan belum ada. Iya, pasti. Walaupun naturalisasi ya betul. Ya walaupun pihak elit kan membuat 11 pemain itu untuk menolong Persib, untuk menolong Dewa United kan bermain di tingkat Asia, ternyata Persib belum memaksimalkan 11 pemain bermain bareng. Bukan belum sih, tapi mungkin ada kadang si Adam Wisbeck nggak bisa kan, itu kasus lain lah. Iya, dan mungkin juga karena tim yang ada mau pemain tim naturalisasi juga anggapnya tim lokal ya, tim negara dari Indonesia juga, dan tim lain juga tampilnya bagus gitu kan, seperti Adam Alis yang rasa-rasanya nggak perlu takut gitu bersaing sama pemain-pemain asing ini ya, Beckham Putra apalagi gitu, rasa-rasanya mereka pun apalagi Teja gitu yang semakin percaya diri ketika harus bersaing tempat gitu di internal Persib Bandung sendiri. Ya untuk Teja sih sebenarnya harus berterima kasih. Bukan berterima kasih. Gimana ini berterima kasih sama dalam kondisi sakit perutnya Adam Wisbeck gitu. Kondisi Adam Wisbeck seperti itu, ternyata Teja bisa memanfaatkan lah. Teja bisa memanfaatkan dengan penampilan bagus. Persib tidak kebobolan itu bukan Teja ongkang-ongkang kaki loh. Teja itu melakukan beberapa penyelamatan krusial, termasuk ketika melawan Selangor juga kan ada sekitar 2 penyelamatan yang kemudian membuat gawang dia nggak kebobolan. Dan ya itu seperti musim-musim sebelumnya ketika ada Kevin juga, ya mudah-mudahan lah Teja bisa terus mempertahankan performanya sehingga sulit bagi Adam Wisbeck ketika dia fit untuk menggeser posisinya. Dan ini katanya rumornya mulai dilirik sama timnas, ini gimana? Akhirnya setuju juga kalau Teja dilirik timnas. Ya itu pilihan pelatih timnas nanti kan, yang menentukan mereka. Tapi sorotannya udah mulai nasional ya, Teja Pakualam udah banyak yang mendukung karena ya itu tadi penampilannya di Persib Bandung, apalagi 5. Rasa-rasanya sulit ya untuk 1-2 pertandingan beruntun nirbobol, ini 5, apalagi 1 bulan penuh kemarin juga bukan sesuatu yang mudah didapatkan. Dan kiper lokal Indonesia gitu berasal dari Sumatera Barat sana bisa gitu, bahkan
setelah 2 musim di Persib Bandung menjadi dalam tanda kutip bayang-bayang dari sosok kiper asing Kevin Mendoza ya. Bangkit dari rasa bayang-bayang tersebut sampai akhirnya sekarang bisa kembali ke top performance-nya lagi. Ya dulu Teja waktu datang kan berstatus pemain timnas kalau nggak salah, dan kemudian dia tenggelam ya karena bermain di Persib. Kemudian ada Kevin Mendoza juga yang susah untuk digeser. Terus ternyata sekarang dengan kondisi awal musim seperti ini, dia bisa berbuat banyak untuk Persib hingga sekarang berada di level, kalau di klasemen sementara di Super League di posisi 4. Terus di ACL tuh juga tuh, masuk salah satu kiper dan penyelamatan terbanyak top 10. Itu bagus kan, dan ya mudah-mudahan dia tetap bisa mempertahankan tren ini gitu. Ya mudah-mudahan ya, kita nantikan seperti apa kalau tampil di Selangor nanti. Karena pertama kali Nirbobol juga saat away di ACL ya di Bangkok United. Banyak yang bilang ke Persib Bandung tuh berubah sejak away ke Bangkok United, karena dari situ rasa-rasanya entah apa mereka mungkin dapat jampe-jampe dari orang Thailand. Karena mungkin dulu, tapi tiba-tiba perbedaan permainannya sangat terlihat sebelum dan setelah away ke Bangkok United katanya. Iya, mungkin karena ada ngaruh kali. Dulu kan melakukan pramusim juga di Thailand, di Bangkok. Mungkin ya, jadi udah kena air Thailand lagi. jadi penampilannya jadi bagus banget. Oke, sekarang waktunya prediksi susunan pemain. Nih kita tentu masih menunggu kabar beberapa pemain, terutama Barba nih yang kita masih belum tahu apakah ikut ke Malaysia atau enggak. Tapi menurut Kang Giri, dengan atau memang tidak adanya Barba ini, seperti apa susunan pemain nanti? Ya, lagi-lagi kita nggak tau squad list. Bahkan sebelumnya ada sih, ketika melawan Bangkok United ada dirilis squad list. Tapi sekarang sampai tadi nggak ada. Ya, di kiper kayaknya masih Teja, walaupun Adam Bisbek dibawa, seperti ke Bali kan juga dibawa, tapi di Bali nggak tahu cadangan atau enggak, kayaknya enggak ya. Nah, Teja kayaknya masih dipertahankan untuk posisi di bawah Mister Gawang. Terus kemudian 4 back di kanan Putros kemarin waktu lawan Bali United juga dimasukkan di babak kedua, kan itu mungkin menjadi ajang pemanasan untuk dia setelah 2 pertandingan sebelumnya kan dia nggak main. Terus kemudian kalaupun Barba absen, yaitu Matrikardi sama Julio Cesar bisa diandalkan lah. Mereka juga memiliki kekuatan yang bagus, memiliki bagus lah. Terus kemudian di kiri masih ada Eliano Redius. Terus di gelandang tengah kayaknya Adam Alis ini spesialis, spesialis untuk ACL tuh. Adam Alis nanti akan didampingi kayaknya Luciano sama Klok. Terus di sayap kanan kayaknya masih Baros. Terus di depan mungkin kalau Andrew lebih fit, mungkin Andrew yang di sana. Terus di kiri kayaknya Berguinho deh. Oke. Banyak juga nih yang pengen melihat duet Ramon dan Beckham katanya gitu. Karena supply Beckham katanya siapa tahu bisa lebih dimanfaatkan oleh Ramon katanya gitu. Ya mungkin di situ nanti ada evaluasi lah setelah babak pertama, gimana apakah mentok atau enggak, itu tergantung nanti. Belum pernah gitu bermain bareng? Kayaknya langsung dari awal gitu. Belum pernah. Ya mungkin nanti bisa lah. Siapa tahu kalau memang Beckham dimainkan bersama Ramon, Beckham bisa menolong. Membantu agar nanti selebrasinya nggak gagal lagi, nggak dianulir lagi. Ya itu sebenarnya Ramon tidak buruk kok. Ketika melawan Bali United, ketika melawan Persis, semua orang tahu bahwa Ramon itu mulai mendapatkan sentuhan lah. Ketika melawan Bali United juga melakukan tembakan yang sebenarnya ke sudut gawang di atas, tapi ternyata bisa dimentahkan oleh kiper. Dan secara umum ya Hodak masih percaya dengan dia. Halnya Boboto juga. Iya, dan terlihat mulai makin nyaman juga ya Ramon dalam setiap permainan. Kalau sebelumnya terlihat tekanannya begitu besar untuk mencetak gol, sekarang udah mulai bisa senyum. Udah bisa senyum, udah lepas gitu mainnya. Mudah-mudahan dari serangkaian kepercayaan diri yang meningkat itu pelan-pelan, mudah-mudahan nanti kita masih menantikan, mungkin semoga di ngoper selanjutnya kita bisa akhirnya bilang akhirnya Kak Giri. Akhirnya Ramon. Selamat Ramon, kita harus rayakan nanti ya sama-sama. Oke, kalau gitu udah di akhir segmen nih, kita tinggal tebak-tebakan skor.
so far kita betul tuh Kang Giri sih, aku kan nggak ikutan, aku kan nggak tebak, aku nanya doang. Betul selalu nih Tapi tebak-tebakan skor. saya tetap memastikan bahwa itu kebetulan. Ya Dia melawan Ya, nggak Persis bisa Solo meramal. 2-0, terus kemarin melawan 1-0. Bali United 1-0, dan sekarang Persib ya dalam posisi dalam kepercayaan diri tinggi setelah 5 pertandingan beruntun, tidak kalah, menang, selalu menang dan tidak kebobolan. Sekarang melawan tim yang secara klasemen di grup G ini paling jelek lah, di posisi buncit kan. Selangor FC belum pernah menang, selalu kalah. Nah, ini kesempatan untuk Persib untuk meraup lagi poin 3 untuk lebih mendekatkan diri ke fase knockout. Ini kesempatan harus diambil, apalagi Persib ya itu dalam posisi ya pede lah, tapi jangan kepedean. Karena kita nggak pernah tahu apa yang disiapkan Iya, lawan. itu bola kan bulat, apapun bisa terjadi. Apalagi kemarin Faisal Salim dalam 2-3 pertandingan terakhir kan juga mencetak 2 gol. Terus mereka memiliki penyerang yang dari Brasil itu saat melawan Persib di sini juga merepotkan gawang Teja Pakualam. Tapi ya 2-1 bisa. 2-1 bisa ya. Ya, Kebobolan dong Teja. nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak harus sempurna, tapi Tidak, ya ya. itu 3 poin lah milik Persib. Iya, mudah-mudahan ya kita doakan sama-sama sebagai bobotoh juga ingin melihat Persib Bandung melangkah lebih jauh ya tentunya Iya. di Asia. Dan Apalagi musim lalu kita tahu lah Persib kan bisa dari kali nggak Iya. bisa berbuat apa-apa kan di dasar klasemen. iya, dan kemenangan Persib misalnya nanti semakin terus berlanjut juga membawa nama baik Indonesia Nah, di di ranking liga dunia, liganya naik di ranking Iya. AFC maksudnya ya. Sekarang masih di posisi ke-10 ya kalau nggak salah. Kalau FC kayaknya ya, kalau Asia kayaknya sekitar berapa, 20-an atau berapa. 10 di wilayah sekarang timur. sekarang sama Dewa United lah, saling Iya, saling menolong. Iya, kita doakan juga ya Dewa United agar bisa membawa nama Indonesia bersama-sama sama Persib. Jadi nanti berarti dihitungnya 2 tahun setelahnya ya itu jatah Nah, yang itu. tahun ini jika naik lagi. Ya jadi ya mungkin tahun di musim berikutnya atau 2 musim berikutnya saatnya nanti nggak hanya satu perwakilan lah ya di ACL tuh. Atau bisa langsung ke fase grup. Kan kemarin Oh Persib iya, juga melalui iya. fase playoff Nggak juga, pasti kan. playoff dan nggak di pot 4 lagi mungkin. Dianggap tim kasta terendah ya. Iya, jadi ya semua demi kebaikan sepak bola Indonesia Iya, juga, mengangkat nama baik sepak bola Indonesia. Oke, kalau gitu Bobotoh dan Tribuners, terima kasih banyak telah menyaksikan. Kalau misalnya kalian belum puas dan masih pengen baca-baca lagi informasi seputar Persib Bandung lainnya, bisa langsung aja cek di tribunjabar.id, tribuncerbon.com, dan tribunpriangan.com. Saya Rina Sukmawati, mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di ngoper selanjutnya. Dadah!